Sekarang, saudara-saudara, Yesus berkata, "Ampunilah, sebab kamu sudah diampuni." Lakukan apapun dengan kekuatanmu untuk menyelesaikan masalah. Jika seseorang telah melakukan sesuatu terhadapmu, pergi dan bicaralah dengan mereka, jangan abaikan itu. Dan jika mereka tidak mendengarkan, ambil satu atau dua orang lagi, dan coba untuk menyelesaikannya. Dan jika mereka tidak mendengarkan, jangan mengabaikannya. Jangan berharap bahwa masalah akan berlalu dengan sendirinya, ini akan menjadi lebih buruk. Sampaikan ke gereja, dosa itu masalah serius, bukan sesuatu untuk dimainkan. Jangan mengabaikannya. Engkau berada dalam banyak masalah, jika engkau mengabaikan dosa. Tidak peduli siapa yang melakukannya, keluargamu, putramu atau orang asing, dosa tidak boleh diabaikan. Bawa masalah ini ke gereja, dan orang itu seharusnya bagimu seperti seorang kafir atau penyembah berhala. Engkau harus mengasihi orang kafir, tetapi engkau tidak boleh mengizinkan dosa. Engkau harus berdoa untuk mereka, dan membantu mereka berubah. Tetapi engkau tidak boleh mentolerir, dan membiarkan hal itu terjadi lagi. Gereja harus menjadi tempat yang aman. Jadi Yesus memberi mereka proses bagaimana menghadapi dosa dan pengampunan. Setiap kali kita berada di ekstrim apapun, baik menoleransi dosa, atau tidak mengampuni, kita berada dalam banyak masalah. Dan kita mempengaruhi diri kita sendiri, keluarga kita, gereja kita. Setiap kali kita mengikuti apa yang Yesus katakan, kita memiliki kedamaian. Gereja kita senang. Dan lebih dari itu, kita diberkati. Dan saat kita melakukan itu, dan mengampuni orang lain, Tuhan dapat mengampuni kita. Dan itu terjadi hanya dalam satu cara. Jika kita menyadari, saat kita melihat ke salib, dan saat kita merenung, memandang kepada salib. Saat kita menyadari betapa Tuhan telah mengampuni kita. Jika kita melihat sepenuhnya ke dalam kasih karunia-Nya, ke dalam salibnya, ke dalam pengorbanannya, ke dalam pengampunannya, dan kasih-Nya, dan belas kasih-Nya, saat kita melihat hal itu. Saat kita memahami bahwa Dia telah mengampuni hutang kita dalam jumlah yang besar. Kita akan kewalahan dan tidak bisa berkata-kata. Dan ketika kita memahami besarnya hutang kita, dan memahami bahwa Dia telah sepenuhnya mengampuni kita, dan membayar lunas untuk kita, hanya kemudian, kita dapat dipenuhi dengan kasih karunia, dan damai sejahtera, dan sukacita. Dan hanya ketika kita memahami berapa banyak kita telah diampuni, dan berapa banyak kita berhutang, hanya kemudian, kita dapat mengampuni sedikit hutang yang orang lain berhutang kepada kita. Orang yang tidak mengampuni adalah orang yang tidak mengerti pengampunan. Adalah orang yang tidak pernah mengalami kasih karunia, dan pengampunan itu sendiri. Mereka membicarakannya, tetapi mereka tidak menikmatinya. Hanya mereka yang memiliki sukacita, dan kedamaian, dan pengampunan, berbagi pengampunan. Hanya mereka yang mengerti seberapa banyak yang telah mereka lakukan, dan seberapa banyak mereka telah diampuni, mengampuni orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memanggil engkau untuk bertindak terhadap hal itu. Tuhan memanggilmu untuk mengampuni sepenuhnya, karena engkau telah diampuni sepenuhnya.